Implementasi matriks pada kelainan genotip KN bisu tuli. Kenalkan, saya Vivi Oktavianski Fauzi dengan NIM 121160062. Saya Winda Sotini Ajahra dengan ujung NIM 075. Kenalkan, nama saya Irja Sihite dengan ujung NIM 076. Genetika adalah dasar pembentuk makhluk hidup dengan ciri khas yang unik pada tiap individu. Salah satu contoh pewarisan genetika kompleks adalah tuli dan bisu, disebabkan oleh variasi gen alel yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini dapat menurunkan kualitas hidup dan dalam kasus parah menyebabkan kebutaan, depresi, atau kematian. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan teori matriks untuk memahami pola pewarisan genetik tuli dan bisu. Apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan real yang disusun dalam bentuk persegi atau persegi panjang dengan baris dan kolom. Elemen-elemen bilangan real ini membentuk ordo matriks yang ditentukan oleh jumlah baris dan kolom. Nilai dan vektor eigen. Jika M adalah matriks n kali n, maka nilai eigen lambda dan vektor eigen V memenuhi A V sama dengan lambda V. Nilai eigen ada jika determinan mutlak lambda I dikurang A sama dengan 0 dan menunjukkan seberapa besar perubahan vektor setelah transformasi linear. Selanjutnya yaitu diagonalisasi matriks. Diagonalisasi mengubah matriks menjadi bentuk diagonal. Matriks A dapat didiagonalkan jika ada matriks P berisi vektor eigen dan D berisi nilai eigen, hingga P inverse dikali AP sama dengan D. Syaratnya A harus memiliki n vektor eigen yang saling independen. Penentuan distribusi penyakit dari pewarisan penyakit. Ciri-ciri pewarisan penyakit yang akan ditinjau adalah dengan dua kromosom yang akan ditandai huruf AABB besar dan AABB kecil. Tabel hasil persilangan. Untuk tabel hasil persilangan dari seluruh genotip yang ada dapat dilihat pada tabel 1, yang dimana dari tabel tersebut terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, jika gen dominan A dan B ada bersamaan dalam genotip seseorang, maka orang tersebut akan dapat mendengar dan berbicara dengan normal. Lalu yang kedua, jika genotip seseorang hanya mengandung salah satu gen dominan yaitu A atau B, atau tidak mengandung keduanya sama sekali, maka orang tersebut akan lahir dengan kondisi bisu tuli. Aplikasi diagonalisasi matriks pada genotip pewarisan penyakit buta tuli. Maka langkah untuk menerapkan diagonalisasi matriks yang pertama, bentuk sistem persamaan linear. Yang kedua, menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A. Yang ketiga, menggunakan vektor eigen untuk membentuk matriks P. Yang keempat, ubah matriks A menjadi matriks diagonal. Yang selanjutnya, gunakan P inverse AP sama dengan D untuk menentukan distribusi genotip. Yang keenam, bentuk persamaan eksplisit dari hasil distribusi. Yang terakhir, hitung limit setiap persamaan saat n menuju tak hingga. Tabel 2, peluang genotip dari persilangan atau perkawinan silang individu normal A besar B besar dengan seluruh kemungkinan genotip yang ada. Tabel terlampir, untuk menghitung probabilitas gen yang dimiliki suatu individu, maka dapat dibuat X pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N sampai dengan I pangkat N. Untuk N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari individu yang bergenotip A besar B besar, A besar B besar B kecil hingga A kecil B kecil yang dinyatakan dengan AN kurang 1, BN kurang 1, CN kurang 1 hingga IN dikurang 1. Untuk mencari nilai AN, BN, DN dan EN rumus terlampir. Sedangkan FN sama dengan AN sama dengan HN sama dengan IN sama dengan CN sama dengan 0. Kemudian dapat ditulis persamaan di atas dalam notasi matriks sebagai dengan X pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N hingga I pangkat X pangkat N minus 1 sama dengan A N kurang 1, BN kurang 1, CN kurang 1 hingga IN kurang 1 dan A matriks terlampir. Dan untuk menyelesaikan diagonalisasi dari matriks A dengan mencari nilai eigen matriks terlampir, sehingga nilai-nilai eigen yang diperoleh adalah lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan lambda 4 sama dengan 1/2, lambda 5 sama dengan 1/4, lambda 3 sama dengan lambda 6 sama dengan lambda 7 sama dengan lambda 8 sama dengan lambda 9 sama dengan 0. Sistem persamaan yang sesuai yaitu seperti yang terlampir, sehingga X2 sama dengan X3 sama dengan X4 hingga X9 sama dengan 0. Selanjutnya akan ditentukan ruang vektor eigen dari nilai-nilai eigen yang telah kita dapatkan dalam perhitungan sebelumnya, sehingga akan didapatkan sebuah basis untuk ruang eigen yang terkait dengan nilai-nilai eigen atau lambda yang telah kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya, sehingga didapatkan 9 vektor basis secara keseluruhan. Maka matriks A dapat didiagonalisasikan. 9 vektor basis tersebut dibentuk adalah matriks P menjadi matriks identitas. Selanjutnya menentukan inverse matriks P dengan mereduksi matriks P menjadi matriks identitas. Setelah melakukan perhitungan, terbukti bahwa matriks P dapat dibalik sedemikian rupa sehingga P inverse AP adalah sebuah matriks diagonal berdasarkan persamaan A pangkat N sama dengan P inverse D pangkat NP. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan sebagai berikut. Hingga didapatkan persamaan merupakan persamaan eksplisit untuk fraksi-fraksi dari ke-9 genotip pada generasi KN yang ditinjau dari fraksi-fraksi genotip awal. Karena 1/2 pangkat N cenderung mendekati 0, maka dilakukan pendekatan limit N menuju tak hingga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 tabel persilangan, beberapa persilangan induk menghasilkan 2 bentuk persamaan dengan peluang keturunan yang sama. Persamaan ini digunakan untuk menghitung peluang generasi KN dalam kasus genetika, khususnya terkait penyakit bisu tuli melalui perkawinan silang terkontrol. Sehingga didapatkan kesimpulan
pelajaran pada materi kali ini, yakni yang pertama teori matriksnya diagonalisasi, efektif untuk menganalisis pengurisan sifat genetik seperti biji tuli hingga generasi ke-n dengan menyusun tabel genotip sebagai sistem persamaan linear dibentuk matriks transisi yang dapat didiagonalisasi menggunakan nilai dan vektor eigen sehingga solusi generasi ke-n dapat dihitung secara efisien. Yang kedua, gen domain A besar dan B besar berperan penting dalam menentukan kondisi normal atau bisu tuli. Model menunjukkan distribusi genotip cenderung stabil seiring bertambahnya generasi, menegaskan peran matematika dalam memahami proses biologi secara mendalam. Sekian presentasi dari kelompok 2 teori matriks. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.